Halo, Pagi, pagi, selamat pagi. pagi, sahabat semuanya. Pagi, pagi, Iya, semangat Pagi, sekali ya. pagi. Wah, rame ini malam-malam Senin ya. Nah, para sahabat yang semuanya sudah berkumpul di kelas ini, pastinya sahabat itu sudah mulai tertarik ya dengan tema yang pagi hari ini itu akan di-sharingkan oleh beliau yang memutuskan menjadi pengusaha di usia mudanya. Dan beliau ini ternyata memiliki background yang sangat luar biasa dalam perjalanan karirnya ya, dimulai dari perjalanan karir menjadi pengusaha sampai dengan hari ini. Sebelum saya memulai untuk acara ini para sahabat semuanya, tentunya saya ingin mengenalkan profilnya dulu sebelum saya menyambut beliau untuk memberikan sesi materi pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum saya lupa, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, apakah di sini ada yang masih bingung kenapa saya mengucapkannya salamnya selamat pagi? Enggak ya? Pasti teman-teman udah pada tahu semuanya ya. Kalau ternyata salam selamat pagi itu salam yang lumrah, yang umum, karena biasanya kalau kita memang mengadakan suatu acara di kelas Zoom apapun, itu biasanya juga pada sore hari, malam hari, ataupun siang hari, salamnya selamat pagi agar kita selalu tetap semangat. Setuju ya semuanya ya? Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi nanti di sini teman-teman akan ada sesi yang akan diberikan pembicaranya oleh Ibu Vivi Ang. Mungkin di sini teman-teman semuanya pada tahu ya sebagian besar siapa beliau. Kalau boleh saya share di sini, profilnya beliau adalah, oke sebentar, jadi beliau ini adalah seorang womanpreneur, di mana beliau ini di tahun 1990 memilih untuk menjalankan atau membuka usaha founder tahu tawang organik. Dan di tahun 2017, beliau menjadi salah satu wanita inspiratif Nova, dan beliau juga ternyata memiliki bisnis social network marketing yang saat ini beliau jenjang karirnya di perusahaan social network marketingnya itu adalah sebagai Star Diamond High Desert Indonesia. Nah, saya akan sedikit memutar videonya beliau ya. Siapa sih Ibu Vivi ini? Oke, saya akan share videonya teman-teman ya. Apakah videonya sudah ada di layar teman-teman semuanya? Ada ya? sudah Unyil. Oke si Unyil, iya soalnya usaha tahu tawang organiknya beliau ini memang sedang diliput oleh si Unyil. Kita simak bersama yuk, kurang lebih sekitar 3 menitan untuk memperkenalkan profil beliau. Silahkan. Rumput laut sering disebut sebagai superfood karena kandungan vitamin, mineral, dan seratnya mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau dipadukan dengan tahu yang kaya protein nabati, wih, makin mantap dong gizinya. Tahu siwit ini menggunakan bahan-bahan organik, jadi nggak bakal ada residu bahan kimia berbahaya yang nggak bagus buat tubuh kita. Rumput laut yang dipakai bukan rumput laut kering kayak nori ya, harus yang segar. Buat menikmati tahu siwit ini, digoreng biasa juga sudah enak kok, karena ada rasa siwitnya gitu. Tapi kalau mau lebih mantap sih, Unyil saranin dibikin sapo aja. Nah, karena nggak cuma berbahan dasar kedelai, rumput laut yang terdapat di tahu ini juga memberikan banyak manfaat. Habitat rumput laut yang berada di air asin membuat rumput laut ini menyerap banyak iodin yang bagus untuk kelenjar tiroid. Seratnya yang tinggi untuk membantu menjaga sistem pencernaan. Sebelum diolah, kedelai direndam terlebih dahulu selama 8 jam. Biar teksturnya nggak keras, setelah itu digiling dan disaring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampasnya. Sari kedelai ini kemudian dimasak dulu di dandang besar ini yang bisa muat 15 liter sari kedelai. Kalau sudah mendidih, diamkan sebentar ya. Lalu tuangkan biang tahu ke dalamnya. Biang tahu ini yang bakal menggumpalkan sari kedelai. Tuh, gumpalan sari kedelainya sudah kelihatan tuh. Tinggal dicampur rumput laut deh. Rumput laut
Harus dihaluskan terlebih dahulu ya, baru dicampur dengan sari kedelainya. Pastikan teraduk rata ya. Tahu siwit ini merupakan kreasi Bu Vivi yang sudah 14 tahun berkutat dengan produksi tahu. Awalnya sih Bu Vivi bikin tahu karena mertuanya sakit jantung. Lalu disarankan dokter untuk konsumsi tahu. Karena nggak mau sembarangan, jadinya Bu Vivi belajar bikin tahu yang lebih sehat dengan bahan-bahan organik. Jadi idenya itu berawal di tahun 90-an, itu mertua saya itu sakit jantung. Nah jadi setelah sakit jantung dia kan perlu berobat. Pada saat berobat itu dokter bilang bahwa setiap hari itu dia harus konsumsi tahu. Dimana tahu yang pengen kita berikan pasti tahu yang sehat ya. Yap, kandungan protein dalam tahu memang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Sementara rumput laut mengandung jenis karbohidrat yang bisa mencegah pembekuan darah untuk menghindari terjadinya serangan jantung. Dari keluarganya ini, kemudian Bu Vivi memulai usahanya sendiri di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Bermula dari usaha rumahan, sekarang Bu Vivi sudah rutin memproduksi tahu setiap hari loh. Sekali produksi, usaha ini bisa menghasilkan 30 pak tahu siwit yang menghabiskan setengah kilogram rumput laut. Nah, para sahabat semuanya, kurang lebih seperti itu ya profil dari Ibu Vivi yang nantinya akan menjadi narasumber kita untuk memberikan wawasan tentang tema service excellent. Saya rasa dan pasti semuanya setuju para sahabat semua di sini bahwa tema pada malam hari ini pasti akan dibutuhkan oleh semuanya, mau latar belakang apapun, mau lagi di bidangnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai wirausaha, sebagai karyawan, ataupun sebagai apapun latar belakang Anda. Rasanya service excellent ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, langsung saja ya kita langsung panggilkan nih untuk Ibu Vivi. Kita berikan waktu dan tempatnya untuk beliau memberikan sharing. Silahkan Ibu Vivi. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Dewi. Pagi. Senang sekali pada malam ini saya berbagi dengan teman-teman semua. Rasanya nggak afdol ya kalau saya nggak ngajak ngobrol dulu nih sama teman-teman nih. Saya pengen tahu nih, pengen semangatnya teman-teman nih, bisa tulis di kolom chat. Saya pengen tahu nih teman-teman latar belakangnya sekarang ini kesibukannya sebagai apa nih. Mungkin ada yang lagi sekolah Bu, misalnya ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang bisnis network marketing HDI juga boleh, atau misalnya sekarang masih ngantor, apapun, karyawan, apa aja, oke, is oke, nggak apa-apa. Cuman saya pengen tahu aja nih, saya lagi kepo. Pengen kepo sama teman-teman. Gitu ya. Profesinya sebagai apa aja, ada yang ibu rumah tangga, ada yang karyawan, ada yang IRT dan enterpriser HDI. Wow, thank you. Ada yang karyawan dan karyawan swasta, mungkin sebagai ibu rumah tangga juga, macam-macam ya. Tapi yang pasti satu, kita di sini pengen belajar tentang apa ya hari ini ya? Pengen Kita belajar tentang hari ini akan ya. Yes, service excellent. Oke, sebelum saya share, saya pengen tanya dulu nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kita kepengen belajar tentang service excellence gitu? Ada nggak? Ya, teman-teman juga boleh chat nih. Ada nggak? Kenapa sih kok pengen belajar tentang service excellence gitu? Kira-kira apa nih yang teman-teman tahu tentang service excellence gitu? Seperti yang kita ketahui ya saat ini tuh kan bisnis itu udah berkembang banget gitu ya. Jadi kalau dibilang zaman dulu tuh orang berusaha, pokoknya kalau produknya bagus, cara jualannya kenceng gitu ya, pinter jualan, pasti dia bisnisnya maju gitu ya. Tetapi ternyata semua orang melakukan hal yang sama gitu ya. Produknya bagus, terus jualannya juga pinter gitu, pinter ngomong, pinter sharing, pinter jualan juga. Ya akhirnya kita bersaing di produk dan harga. Akhirnya kita bersaing di harga kan. Makanya banyak orang yang akhirnya hancur-hancuran harga gitu. Harga yang terendah laku, nanti kalau harganya dinaikin nggak laku gitu. Nah, saya menemukan ternyata selain harga, produk yang bagus juga ternyata yang perlu kita pelajari nih bareng-bareng hari ini itu ada yang namanya service excellence gitu ya. Sudah terlihat sih slide-nya? Nah ya, oke. Kita semua pasti tahu dong ya, service itu apa sih gitu ya.
semua pasti tahu deh servis itu apa gitu. Coba. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang apa nih? Hari ini kita mau belajar tentang apa sih servis itu ya. Kemudian excellence itu apa? Kemudian ada yang namanya spirit of excellence ya. Kemudian ada juga 6 principles of service excellence ya. Hal-hal ini aja yang akan kita pelajari hari ini. Melihat dari beberapa literatur yang ada, servis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan manfaat ataupun kepuasan kepada orang lain, ya. Dan servis merupakan sebuah paradigma dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan, baik barang dan jasa, untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang lain. Jadi mungkin kalau selama ini kita tahu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang servis, misalnya hotel, gitu ya, bukan barang ya, biasanya kan lebih ke jasa. Tetapi kali ini kita tidak memisahkan antara perusahaan jasa ataupun perusahaan barang ya. Kita kemudian beralih ke excellence. Excellence itu maksudnya apa? Excellence di sini kita punya kesepakatan dulu ya. Excellence itu maksudnya di atas rata-rata. Excellence maksudnya terbaik ya, tetapi bukan yang sempurna. Kenapa sih kok bukan sempurna gitu? Saya kepengen melakukan dengan cara yang sempurna gitu. Kita nggak bisa bilang apa yang kita lakukan itu sudah sempurna, karena kesempurnaan yang sesungguhnya hanya milik Tuhan ya. Kita nggak bakal bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Kemudian yang berikutnya excellence adalah kita bicara soal berkualitas tinggi ya. Kemudian excellence kita juga bicara masalah tidak banyak orang yang melakukan itu. Jadi melakukan di atas rata-rata ya, sangat spesial. Nah, kita juga bicara masalah secara umum ya, secara umum kalau kita ngomong tentang service excellence itu sendiri, itu ada 5 elemen dari service excellence. Yang pertama adalah reliability, assurance, tangible, empathy, dan juga responsibility ya. Jadi reliability itu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara akurat kepada pelanggan. Bagaimana kita bisa memberikan layanan yang baik kepada pelanggan, itu reliability. Kemudian berikutnya adalah assurance. Assurance merupakan kemampuan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan kepada pelanggan melalui keramahan, pengetahuan staf, ya, keahlian stafnya yang ada di dalam melayani. Tangible. Tangible merupakan segala sesuatu yang terlihat dan mempengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan. Contohnya apa ya? Contohnya, kalau misalnya kita ke hotel nih ya, hotel itu penampilannya bagus, gedungnya bagus, terus kemudian juga tempat duduknya bersih, ya kan? Bagian front desk-nya juga orangnya ramah. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, itu tangible. Ya. Kemudian empati. Empati adalah perhatian perusahaan kepada pelanggannya. Jadi kalau misalnya tahu-tahu nih, pasti teman-teman pernah deh. Saya tuh pernah ya kalau di hotel tuh bermalam di hotel gitu, tahu-tahu AC-nya bocor, gitu ya, netes-netes gitu ya. Minta sama bapaknya di servis gitu, telepon ke front desk, kemudian datanglah petugasnya yang datang, kemudian minta maaf Ibu, boleh kami cek sebentar, maaf ya Ibu atas ketidaknyamanannya. Lah ini kalimatnya enak ya. Kalau didengarnya seperti itu ya, seperti didengarkan gitu. Kemudian setelah di servis, bapaknya masih bilang lagi, maaf ya Ibu atas ketidaknyamanannya gitu. Nggak lama lagi, datang itu buah sepiring. Itu merupakan empati ya, empati dari perusahaan yang ditunjukkan kepada pelanggan pada saat terjadi komplain. Kemudian berikutnya adalah responsiveness, merupakan bentuk tindakan perusahaan dalam memberikan respon yang tepat waktunya. Ya, jadi dia sangat responsif gitu. Saya ambil contoh, biasanya nih kalau misalnya tahu kita lagi ada yang komplain gitu ya, itu kita bergerak cepat. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, tahunya kenapa gitu, ya langsung dikembalikan aja, nanti kita berikan yang baru gitu. Itu respon cepat ya. Atau misalnya kalau yang sekarang ini teman-teman yang di HDI misalnya, nah nih madunya bocor gitu ya.
Nah, kalau madunya bocor gimana nih gitu? It's okay, nggak apa-apa kalau madunya bocor. Maaf Ibu, ini karena ada kesalahan di packing. Ya memang dengan kemasan yang terbaru ini ada sedikit kekurangan, tapi sebenarnya tidak mengurangi kualitas. Saya berikan yang baru ya Ibu, tunggu 2 hari. Gimana Bu? Oke, gitu. Make sense ya? Bisa ya? Oke. Jadi, yang namanya service excellence merupakan produk dari spirit of excellence. Kita kalau tadi bilang service merupakan pelayanan yang kita berikan kepada orang lain kan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya memberikan kepuasan begitu, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat service yang kita berikan kepada orang lain ini di atas rata-rata gitu. Servisnya tuh benar-benar di atas rata-rata. Itu pasti muncul dari orang yang memiliki semangat yang excellence. Service yang excellence itu hasil dari karakter manusia yang excellence. Bisa memberikan service yang excellence. Kalau karakternya nggak excellence, bisa nggak kira-kira memberikan service yang excellence? Pasti susah. Gitu ya. That's why hari ini kita bukan mau men-sharingkan secara poin-poin detail gitu ya. Mungkin kalau yang secara detail langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kita bisa memberikan service yang excellence 10 langkah itu gampang ya. Di Google juga banyak bisa dicek gitu. Tetapi hari ini yang kita mau share adalah ternyata di balik service excellence itu ada yang namanya spirit of excellence. Ya, kemudian service yang excellence itu tujuannya bukan untuk impress. Impress itu menarik perhatian atau menarik simpati orang supaya dari depan kelihatannya baik. Impress bukan impress, tetapi itu impact, memberikan dampak. Bagaimana kita memberikan servis yang bagus itu diingat oleh orang. Aduh, grup ini ya, orang-orang yang di HDI ini ya, servisnya tuh beda loh sama bisnis yang lain. Beda tuh cara jawabnya, beda cara memberikan pelatihannya, beda cara memberikan trainingnya. Terus tutur katanya juga sangat membangun. Vibe-nya itu positif banget. Familiar nggak dengan kalimat itu kira-kira teman-teman? Kalau teman-teman saat ini yang hadir di sini ya, merasakan vibe yang positif pada saat teman-teman menghadiri acara seperti ini, saya percaya gitu bahwa teman-teman nggak salah tempat gitu, nggak salah channel gitu ya, karena service yang excellence itu tujuannya bukan hanya impress, bukan hanya menarik orang-orang supaya tertarik, orang-orang supaya senang dengan produk kita, bukan. Tetapi service excellence itu ditujukan untuk membawa dampak. Apa yang dilakukan itu memberikan contoh, inspire, memberikan contoh, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, yang pertama, spirit of excellence itu kita fokusnya kepada dampak, ya. Fokusnya kepada dampak. Kita bukan bicara soal dari sisi yang lain, kita tetapi berbicara dari berdampak. Apakah service yang kita berikan ini, pelayanan yang kita berikan ini, fokusnya ini memberikan manfaat untuk orang lain. Bukan lagi melulu soal balasannya buat saya apa dong? Saya dapetin apa kalau saya baik sama dia? Saya dapatnya apa kalau misalnya saya follow up dia, gitu ya? Saya dapatnya apa dong kalau saya secara konsisten ini ngajarin dia bagaimana menggunakan apps yang benar misalnya, gitu. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi? Kira-kira saya bisa berkontribusi apa untuk orang yang sudah beli madu kita nih? Untuk orang yang sudah beli madu itu kontribusinya saya apa ya? Oh, mungkin saya bisa kasih dia tips-tips gimana cara menggunakan madu dengan cara lain misalnya. Madunya bisa diapain nih? Oh, ternyata madu bisa dimasak untuk makanan Korea loh, dan itu enak banget. Bisa juga untuk masak salmon mentai. Nah, itu, ya kan? Mungkin juga orang-orang yang sudah beli madu, gimana caranya ya supaya bisa pakai madunya gratis, nggak usah keluarin duit. Ya, jadi kalau kita ngomong spirit of excellence, fokusnya itu berdampak. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Karena ini bicara tentang ketulusan. Jadi kalimat yang harus kita sering gunakan adalah apakah ada yang bisa saya bantu?
telepon ke rekan kerja. Hari ini kamu mau ngapain? Ada yang bisa aku bantu nggak? Kamu perlu apa nggak dari aku? Kamu butuh apa coba? Apa yang aku bisa bantu? Kalimat-kalimat ini yang mulai sering bisa dipertanyakan kepada rekan kerja. Kemudian yang kedua, spirit of excellence, kita berbicara fokus ke dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau fokusnya ke dalam diri kita sendiri, berarti kita introspeksi berkala, ya, secara rutin introspeksi, ya, bertanya, kira-kira apa lagi ya yang bisa di-upgrade dari diri kita sendiri. Jadi semangatnya, spiritnya itu adalah di atas rata-rata untuk mengupgrade diri kita sendiri. Di-upgrade bukan karena dipaksa-paksa. Mengupgrade diri sendiri bukan karena disuruh-suruh. Bukan karena sudah dijadwal harus ngisi training, makanya terus cepat-cepat latihan, cepat-cepat baca buku. No, tetapi benar-benar keluar dari dalam diri sendiri, sadar bahwa hidup saya ini harus berdampak. Hidup saya harus memberikan manfaat untuk orang-orang yang saya temui. Entah besok, entah lusa, entah kapanpun saya nggak pernah tahu. Tetapi kita memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dengan spirit of excellence, dengan semangat yang excellence untuk terus mau belajar, untuk terus mau mengupgrade diri. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu ya, promosi itu datang pada saat kita sibuk memperbaiki ke dalam diri sendiri, bukan sibuk memperbaiki orang di luar kita. Ya, apalagi kalau misalnya kita berandai-andai tuh, aduh, andai kata ya aku seperti si X tuh, kayak Pak Budi tuh, aduh enak banget, istrinya pinter jualan, istrinya pinter ngomong, sabar, lembut, aduh mana kayak istriku. Ya, atau misalnya berandai-andai, aduh coba ya kalau aku kayak si Bu Yuli itu, Bu Yuli itu mah enak, Bu Yuli mah duitnya banyak ya, dia mau belajar apa aja bisa, aku nggak bisa belajar apa-apa, aku nggak punya fasilitas untuk belajar misalnya, gitu ya. Saya mau kasih tahu satu hal, pandemi ini banyak hal yang baru yang bisa kita pelajari dengan gratis loh. Saya dulu nggak pernah bisa pakai Canva. Amazing nih gitu ya. Hanya dalam waktu 3 bulan bisa pakai Canva dan bisa presentasi dan bisa ngapa-ngapain. Bisa belajar apapun sekarang ini gratis. Gratis. Benar ya? Ngomong-ngomong teman-teman, hari ini belajar gratis apa bayar ya? Gratis ya. Ya contohnya seperti ini maksudnya. Maksud saya adalah pada saat kita sibuk memperbaiki diri sendiri, sebenarnya Tuhan juga sibuk membantu kita menyiapkan apa yang kita butuhkan loh. Sadar nggak? Sadar ya, pasti ya. Nah, jadi spirit of excellence yang berfokus ke dalam diri sendiri, itu menggapai jauh ke dalam diri sendiri untuk mengeluarkan potensi-potensi dan mengeluarkan karakter-karakter yang ada. That's why, kalau misalnya kita sibuk memperbaiki diri, sibuk mengupgrade diri, yang keluar adalah karakter yang excellence. Yang keluar adalah karakter yang terus diubahkan. Yang keluar adalah karakter yang semakin hari semakin baik. Karena apa? Karena relevan dengan perkembangan zaman. Relevan dengan kebutuhan manusia yang zaman ini. Gitu ya. Nah, musuh excellence yang terbesar adalah comfort zone, zona nyaman. Aku udah cukup baik kok. Aku udah melakukannya udah maksimal. Gini aja udah oke. Ya. Apalagi kalau merasa, aduh saya ini kan pengalaman saya di perusahaan saya yang lama tuh kan posisi saya udah tinggi ya. Saya tuh udah punya anak buahnya udah banyak loh. Masa kamu nggak tahu ya kalau di perusahaan saya tuh saya pimpinan loh. Nah, misalnya nih ya di HDI, saya masih disuruh belajar-belajar lagi. Saya mesti baca-baca buku lagi. Saya mesti ikutin training lagi. Aduh, kayaknya aku nggak punya waktu. Gitu ya. Atau misalnya kalau Anda di pekerjaan sebelumnya Anda memiliki latar belakang di bagian produksi gitu ya, posisinya udah tinggi. Sekarang Anda bekerja di bagian marketing misalnya. Itu kan dua hal yang jauh berbeda. Nggak mungkin dong Anda bilang, oh, nggak pernah tahu ya, aku dulu tuh di bagian produksi posisinya udah tinggi loh. Jadi saya nggak perlu itu belajar yang namanya marketing misalnya. No, enggak. Tetapi pada saat kita mau mengupgrade diri terus-menerus, yaitu tadi yang saya bilang, akan banyak sekali kesempatan-kesempatan, jangan-jangan yang udah lama kita tunggu akan datang. Ya. Jadi excellence
spirit of excellence yang fokusnya ke dalam diri itu sebetulnya ngomong tentang proses, ya. Jadi karena dari proses itulah karakter excellence akan terbentuk. Musuh dari excellence itu adalah instan. Zaman sekarang nih banyak nih orang yang mau cepat kaya, cepat dipuji, cepat sukses, ya. Tapi ternyata sukses doang, cuman sementara doang, ngapain? Punya duit sebentar doang, ngapain? Ya kan? Nggak punya karakter orang yang berhasil. Contohnya, kalau kita, saya percaya sih teman-teman di sini ada yang suka kopi nggak? Coba sebutin tuh kopi yang teman-teman suka tuh kopi apa nih? Saya pengen cross check nih. Ada nggak teman-teman yang suka kopi nih? Biasanya suka kopi apa aja nih? Buat cepet nih kalau ngomong kopi nih, latte, kopi kenangan, wah macam-macam, americano, wah macam-macam apa lagi. Kalau ngomong kopi aja ya cepet nih ya, komen ya. Wah, kopi gratis. Espresso, good, thank you. Kopi hitam panas tanpa gula, wah thank you banget. Bu Heni, wah nggak disebut merek karena nanti di endorse, bener, udah jangan sebut merek ya. Teh botol ngawur, Pak Kuku ini ngomong kopi loh, Pak Kuku kok teh botol iki piye? Intinya teman-teman ya, intinya yang saya tahu mereka-mereka yang benar-benar penggemar kopi gitu ya, penggemar kopi itu mereka nggak suka loh yang namanya kopi instan, bener nggak? Kalau nggak kepepet gitu loh, kalau nggak kepepet banget itu nggak mau mereka instan. Mereka maunya kopi yang aduh di green sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong kopi nih, kopi itu nggak sembarangan ya. Kopi yang mahal itu ternyata kopi yang ditanam di ketinggian tertentu, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Ditanam dengan cara yang baik. Setelah ditanam, dipetik, dipanen, panen pun ada caranya, ada proses untuk menanam, untuk memanen ya. Untuk memanen ada caranya, dipetiknya juga khusus. Nah, itu prosesnya bisa nggak dilewatin? Nggak bisa. Ya untuk memetik biji kopinya aja ada caranya khusus, yang itu nggak bisa dipercepat atau gimana caranya lah gitu ya. Disulap, celing gitu, tahu-tahu kopinya masuk ke dalam karung ya nggak bisa. Untuk metik bijinya ada aja caranya khusus. Udah masuk, di packaging ya, digiling, dikemas. Kemasannya pun khusus, nggak bisa kemasan sembarangan. Karena kalau kemasannya sembarangan, nggak kedap udara, itu aroma kopinya menguap. Nah, kalau kopinya menguap sampai di mejanya suami saya, aromanya lain itu. Nah, kalau aromanya lain ya rasanya udah lain. Gitu ya. Jadi pada saat di toko pun kedap. Dijual dalam jangka waktu tertentu. Kalau udah kelamaan, aromanya udah beda. Nanti kalau udah dibeli, sampai di rumah, nah lain lagi kan. Direbus, dikasih air panas, dipres, rasanya lain. Di rumah mungkin teman-teman kalau ada yang punya alat untuk ngepres kopi gitu ya, ternyata ada tekanan-tekanan tertentu, semakin ngepresnya semakin kenceng, ngepresnya semakin kuat ya, semakin kuat dipres, ternyata aroma kopinya lebih enak, lebih keluar. Nah, sama ya. Nanti sudah dipres, kopinya sudah keluar, gelasnya beda ya, rasanya beda kali ya. Gelasnya lebih bagus, ada cangkirnya, mungkin nanti ada kue cake-nya di sampingnya gitu ya. Terus nanti yang buat istrinya sambil doain, sambil dikasih senyum, wah ini kopi termahal dan kopi terenak ya. Oleh karena itu saya percaya kopi yang terenak, kopi yang termahal bisa ada di rumah kita loh sebetulnya. Ya, gitu. Jadi nggak ada proses instan itu nggak ada. Tetapi sama seperti karakter kita. Jadi karakter kita itu adalah melalui proses yang panjang dan bukan hanya hitungan minggu, bukan bulan, bisa saja tahunan jika kita memang menghendaki proses itu merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi untuk spirit of excellence yang ke dalam diri, fokusnya bukan sibuk merubah orang lain, tetapi mempertanyakan, ya, apa yang perlu saya latih dan kembangkan supaya menjadi the better version of me. Seperti ini, jadi dibutuhkan komitmen untuk belajar, melakukan, dan mempertahankan
spirit of excellence terhadap sikap, karakter, dan hasil kerja kita supaya menghasilkan the better version of you. Ini bisa teman-teman rubah sendiri dalam satu kalimat ya. Contohnya begini, dibutuhkan komitmen untuk belajar dan melakukan dan mempertahankan spirit of excellence dari sikap, karakter, dan hasil kerja saya supaya menjadi the better version of saya. Atau misalnya, saya ngomong sama diri saya sendiri nih ya, Vivi, dibutuhkan komitmen untuk belajar, melakukan, dan mempertahankan spirit of excellence supaya sikap, karakter, dan hasil kerja Vivi menjadi the better version of Vivi. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Olimpiade baru selesai ya. Kalau kita lihat, banyak rekor-rekor dunia yang terpecahkan pada saat Olimpiade. Ya, teman-teman semua pasti tahu ya. Uniknya, banyak sekali dari mereka yang memecahkan rekor mereka sendiri sebetulnya. Benar nggak? Grisha Polii memecahkan rekor dia sendiri menjadi pemenang di Olimpiade ya, dan memenangkan medali emas. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali dari mereka yang memecahkan rekor mereka sendiri, gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang mereka lakukan? Mereka kok bisa memecahkan rekor mereka sendiri? Ternyata yang dilatih cuma itu aja. Betul nggak sih? Kalau misalnya nih pelari, bagaimana dia memecahkan rekor dia sendiri? Ya latihan lari. Mungkin dia juga perlu mempelajari bagaimana posisi saat starting lari supaya larinya lebih cepat, lebih kencang. Ya. Kemudian juga pasti melatih mengatur nafas. Bagaimana nafasnya dilatih? Bagaimana ya mengatur nafas supaya nggak gampang capek, gitu ya. Terus kemudian jam berapa mulai latihan? Waktunya juga mesti tepat. Sebelum latihan makannya berapa banyak? Cuma itu aja. Dari pertama kali dia latihan sampai dengan selesai, sampai memecahkan rekor dia sendiri, pasti hal-hal kecil-kecil itu aja yang dilatih. Ya, tapi intinya adalah melakukan secara excellence, melatih sungguh-sungguh. Ya, ngelatihnya itu benar-benar gitu, bukan ngelatihnya yang asal-asal ya, kemarin udah salah, sekarang salah lagi, kemarin udah salah, sekarang salah lagi gitu. Nah, enggak kayak gitu. Jadi ya melakukan dan dengan lebih baik lagi, dengan cara yang lebih baik lagi, the better version. Jadi membutuhkan komitmen untuk belajar, melakukan dan mempertahankan hal-hal yang terbaik, mengeluarkan sisi terbaiknya. Jadi saya percaya masing-masing dari kita itu punya sisi terbaik kita masing-masing. Mungkin saya nggak ahli di bidang menjahit. Saya mungkin tidak ahli di bidang apa ya? Mungkin saya nggak ahli di bidang accounting gitu ya, yang rapi, yang teratur. Mungkin saya nggak ahli di bidang itu. Tetapi untuk menjelaskan satu permasalahan, untuk meneliti satu permasalahan, mengolah, berpikir, nah itu bisa dilatih oleh saya. Kenapa? Ya karena saya tahu itu saya butuhkan untuk saya bekerja, untuk saya berkarir, ya saya mau melakukan itu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang background-nya misalnya di bidang accounting, ya sekarang melakukannya belum terlalu pasif gitu ya, masih mengalami banyak kendala, ya belajar lagi, belajar ke orang yang lebih ahli, gitu kan. Kemudian melakukan hasil dari upgrade dirinya itu apa, dilakukan, dicoba terus, dan mempertahankan semangat untuk mau terus belajar. Jadi mengeluarkan sisi terbaiknya setiap hari. Mungkin untuk teman-teman yang di bidang di bagian customer service misalnya, kemarin jawab ke customer mungkin jawabnya asal-asalan gitu ya. Sekarang mungkin jawabnya bisa lebih lama lagi. Atau mungkin ini nih, Bu Ibu nih, masak, bikin
Saya tuh soalnya suka bikin salmon mentai ya, dan gampang menurut saya tuh salmon mentai itu enak gitu, udah kayaknya kekinian gitu ya. Hari ini masak salmon mentai versinya saya gitu ya. Aduh, ternyata keasinan, kurang juicy gitu ya. Akhirnya belajar dari Google. Oh, ternyata caranya salah. Nah, setelah tahu caranya salah ya coba dipelajari. Ya, setelah mempelajari caranya, dilakukan lagi, diulang lagi. Kemarin saya praktek bikin cookies, gitu ya. Praktek bikin cookies. Oh, ternyata kurang enak gitu. Keras cookiesnya. Kenapa? Cari resep lagi, diulang lagi. Ya, mungkin teman-teman ada yang pengen menjelaskan manfaatnya madu, pengen menjelaskan bisnisnya high dessert misalnya, HDI. Aduh, kayaknya saya kok nggak pinter ngomong ya, saya kok nggak bisa ngomong ya. Anda kalau nggak bisa, Anda kalau nggak pinter, Anda kalau nggak ahli, itu wajar. Karena mungkin Anda melakukannya belum banyak. Prosesnya belum seperti prosesnya kopi, gitu ya. Nah, kopi itu dari ditanam sampai ke toko, sampai ke mulut kita, itu butuh berapa lama? Nah, apakah sudah melewati proses itu? Kalaupun sudah melewati proses itu, tetapi hasilnya belum ada, belum kelihatan, it's okay. Itu namanya proses kita masing-masing. Masing-masing kita berbeda. Yang penting kita melakukannya dengan versi yang terbaik dari kita. Kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Nggak perlu misalnya kita membandingkan, aduh kayaknya Mbak Dewi, aduh ngomongnya enak banget ya, kenapa aku nggak ngomongnya seenak Mbak Dewi? Lah ya Mbak Dewi udah 10 tahun ke atas. Aduh, Bu Vivi kalau ngomong jelasin ke orang tuh kok enak banget ya tentang tahu. Lah iya orang tahu tuh dari awal saya buat sendiri gitu. Ya pasti bisa gitu karena sudah melewati proses waktu yang lama gitu ya. Jadi komitmennya harus ada, belajar dari narasumber yang kita bisa belajar gitu. Kemudian, nah ini penting banget ya. Jadi banyak orang yang merasa aduh kayaknya semangat yang excellence itu susah banget ya, kayaknya aku tuh kayaknya bukan tipe-tipe orang pintar deh. Saya tuh kayaknya dari dulu itu saya nggak pernah berprestasi tuh, Bu. Dari dulu saya biasa-biasa aja gitu. Saya mau kasih tahu, saya dulu juga sekolahnya nggak pintar. Saya juga nggak bisa ngomong, mau ngomong aja takut gitu, mau share aja, mau ngomong sesuatu aja masih takut gitu ya, nggak pede gitu. Tetapi saya mau kasih tahu Anda bahwa akan ada banyak kesempatan yang sudah Anda tunggu-tunggu akan datang dengan sendirinya. Saya ulang ya, akan ada banyak kesempatan yang sudah Anda tunggu-tunggu akan datang dengan sendirinya jika satu langkah kecil ke depan setiap hari Anda lakukan. Jadi jangan sibuk melihat apa yang ada di luar Anda. Nggak usah sibuk melihat apa yang sekarang ada di luar diri Anda, ada di sosmed, tetapi sibuklah memperbaiki diri, sibuk mengembangkan potensi diri, sibuk menantang diri sendiri. Bagaimana supaya saya menjadi orang lebih baik lagi? Hal apa yang harus saya kuasai? Hal apa yang harus saya pelajari supaya saya bisa berdampak? Ya. Jadi tidak perlu menunggu orang lain benar, tapi menjadi orang yang benar itu sendiri. Jadi menjadi orang yang benar duluan, kemudian itu akan membuka pintu berkat dan kesempatan yang tidak terbatas. Membuka pintu berkat dan kesempatan yang tidak terbatas. Karena apa? Karena kita ingin hidup kita berdampak. Pasti kalau pengen hidup kita berdampak, kita nggak berjalan sendirian. Saya percaya ada Tuhan yang menemani kita. Ya. Jadi mulailah dengan satu langkah kecil setiap hari. Mulailah memberi pujian ke suami, ke istri, ke anak, atau misalnya ke rekan kerja, ya, memberikan pujian-pujian kecil setiap hari, gitu ya. Nah, kalau kita udah dipuji, kita juga nggak boleh ini ya, nggak boleh tumben dipuji, nggak gitu ya. Jadi kalau kita dipuji ya sih thank you, gitu. Bisa juga menanyakan kabar rekan kerja, ya, menawarkan bantuan saat kita tahu rekan kerja kita memiliki keterbatasan. Ya kan misalnya kita tahu rekan kerja kita mau presentasi, dia tentang produknya masih nggak ngerti, ya masih nggak bisa menjelaskan produknya. Kita sebagai rekan kerja nggak bisa begini kan, salahnya tuh makanya kalau diajarin training nggak mau, udah biar kamu sekarang
coba sendiri, nggak gitu juga ya. Jadi kita tahu keterbatasan orang lain dan kita mau membantu orang lain karena dengan bantuan kita, dengan menjadi orang yang benar, itu diharapkan apa yang kita lakukan menginspirasi orang lain untuk melakukan yang benar juga ya. Jadi mulai membangun satu kebiasaan sederhana yang baru. Misalnya setiap pagi membuat rencana kerja harian. Setiap hari kita mau ngapain aja. Satu langkah kecil aja ke depan setiap hari ya. Jadi misalnya Anda nggak suka baca buku misalnya, ya oke, nggak apa-apa, nggak harus baca satu buku kan. Mulai aja setiap hari baca 2 lembar ya. Kemudian belajarlah mulai misalnya kalau takut tuh men-sharingkan produk HD atau misalnya malu share sama tentang malu sharing tentang bisnis HDE gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, jelasin aja sebisanya kita. Ya, jelasin aja sebisanya kita. Ya, karena saya percaya dengan satu langkah kecil ke depan itu dampaknya akan besar. Ya. Jadi dengan kita melakukan satu langkah kecil ke depan terus-menerus setiap hari, pasti akan ada banyak kesempatan yang telah menanti dan yang pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki value yang sama dengan kita. Nah, ini yang terakhir. Yang udah tidur bisa bangun ya. Oke, ini jam-jam, soalnya jam-jam PW nih ya, jam-jam 8:30 ini, enak ini jam-jamnya ya. Jadi yang terakhir, 6 prinsip dari service excellence ya. Yang pertama adalah relationship ya. Prinsip yang pertama adalah relationship. Kita mengutamakan relationship, mengutamakan hubungannya kita baik dengan rekan kerja kita daripada kita ngeyel, berantem, hanya sekedar mempertahankan pendapat kita. Atau misalnya kita ngeyel, contohnya gini ya, madu yang dikirim nggak bagus, madunya bocor misalnya. Daripada kita ngeyel gitu ya sama customer gitu ya, sama pelanggan kita, sama rekan kerja kita, memang gitu, madu kita memang bocor sekarang, ya adanya begitu, nggak bisa gitu ya. Jadi kita mesti mengakui, iya memang kondisinya memang nggak bagus, ini jadi nanti akan saya secepatnya akan saya ganti. Ya, jadi fokusnya bukan impress, menarik perhatian orang supaya kita dianggap benar, tapi kita akhirnya mengorbankan hubungan kita dengan customer kita, nggak seperti itu. Ya, jadi yang paling utamanya ada hubungannya, jaga hubungan. Yang pertama itu, relationship mendahului selling, relationship mendahului prospecting, relationship mendahului transaksi, gitu. Jadi kalau kita punya relationship yang bagus, hubungan kita itu bukan hubungan yang transaksional akhirnya, karena kita mendahulukan relationship kita dengan rekan kerja kita, atau kita mendahulukan hubungan dengan customer kita, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, data. Kalau kita ngomong service excellence, memberikan service yang terbaik, itu kita nggak bisa lepas dari data. Ya, jadi kayak misalnya stok barang yang ada berapa di kita, kemudian kalau barangnya lagi kosong, kita bilang ke customer, maaf Ibu, kita sekarang sedang mengurangi jumlah produksi. Barangnya untuk Ibu ada di hari Kamis, saya bisa jadwalkan untuk produksi, itu sebanyak 30 botol, sebanyak 30 pack Ibu. Kira-kira Ibu mau ambil enggak ini? Nah itu datanya harus jelas gitu ya. Nggak bisa kita bilang, kayaknya ada deh Bu, kayaknya barangnya ada deh, itu nggak bisa. Jadi based on data, semua based on data. Kita nggak bisa bilang, ada, madunya ada, tapi habis itu nggak ada. Habis nggak ada lagi, itu juga nggak bisa. Yang paling susah itu ini ya, mungkin ada pelanggan kita minta dikirim barang, pakai Gojek, pakai Gosen gitu ya. Biasanya terus dia tanya ya, berapa ongkirnya gitu. Terus kita jawabnya gini, udahlah Bu, kira-kira pokoknya 20 aja gitu. Enggak begitu. Orang biasanya kepengennya detail banget ya.
Nggak bisa kita cuma bilang berdasarkan kira-kira, nggak begitu. Jadi orang akan lebih merasa nyaman kalau seandainya kita punya waktu, cek di apps yang ada, harganya berapa, bisa di-capture, dikasih ke pelanggan. Ya, pelanggan juga bisa lihat sendiri itu biayanya berapa. Itu akan lebih fair buat dia. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah respect others. Ya. Selalu posisikan orang lain, siapapun itu, sama seperti kita. Perlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan seperti apa. Nggak bisa kita menganggap, aduh customer ini cerewet deh, tanyanya 10 kali chat, belinya cuma satu barang gitu. Ya, kita nggak bisa underestimate orang. Mungkin hari ini dia tanyanya 10, belinya satu. Tapi kalau kita menerapkan service of excellence, mungkin dia besok tanya 20, belinya 2. Berikutnya lagi mungkin dia tanya 10, belinya 1. Mungkin di bulan ke-8, dia tanyanya 10, dia punya 10 orang yang beli 10. Dia punya kenalan 10 orang yang beli 10. Banyak ya, dan tidak terhitung. Ya, itu yang saya bisa share. Kadang-kadang orang yang kita nggak respect dan orang yang kita pikir tidak memberikan kita keuntungan apa-apa, jangan-jangan Tuhan juga pakai orang itu untuk memproses kita, supaya kita nggak jadi orang yang sombong, tapi kita mau respect semua orang tanpa melihat latar belakangnya apa. Ya. Kemudian berikutnya communicate, komunikasikan apa yang sedang Anda geluti saat ini, mungkin Anda di HDI ataupun Anda sebagai karyawan di bidang apa, di bidang accounting mungkin, atau di bidang pengiriman, atau mungkin di IT, komunikasikan selalu apa yang perlu untuk dikomunikasikan dengan cara. Ibaratkan Anda ini seperti seorang guru yang memberikan informasi kepada muridnya. Jadi informasinya harus detail, informasinya harus jelas, anggaplah orang lain nol, nggak tahu informasi apa-apa selain dari Anda. Jadi Anda harus mengkomunikasikan dengan cara yang benar, dengan intonasi yang baik juga. Ya, seringkali kita komunikasi itu caranya cuman oke, sip, yes, oke gitu. Lebih baik dan akan lebih fair buat customer kita, buat pelanggan kita, buat rekan kerja kita kalau kita oke, baik, koma, kita ulang lagi. Oke, baik, koma, akan kami antar besok ya, Bu. Akan saya follow up Ibu besok, boleh? Oke, baik, Bu, akan saya titik-titik. Gitu. Jadi nggak cukup oke aja, gitu. Nggak cukup oke, sip. Apalagi ada yang suka perjalanan begini ya. Oke, sip, aman, gitu. Nah, sipnya ini apa? Nggak jelas sipnya. Oke, sip. Oke, baik, Bu, akan segera saya cek sekarang. Oke, baik, Bu, akan saya pastikan produknya ready jam sekian. Oke, Bu, akan saya teruskan chat Ibu ke bagian produksi. Oke, Bu, akan saya konfirmasi dalam waktu 1 jam. Oke, Bu, akan saya berikan Ibu kepastian, bla, bla, bla. Ini penting banget, karena hal itu akan memberikan kenyamanan kepada customer kita. Ya. Prinsip yang ketiga adalah recover well. Maksudnya apa sih recover well? Kita ini kan ngomong service excellence. Kok terus ngomong recover well? Ini kan apa sih maksudnya recover well ya? Oke. Seperti kita tahu teman-teman, apalagi di zaman saat ini ya, banyak sekali mereka yang under pressure. Banyak teman-teman yang kondisinya tidak baik-baik saja. Gitu ya. Misalnya yang sudah terbiasa bekerja di kantor, tiba-tiba sekarang nggak ngantor, bekerja dari rumah, ngurus anak, masak, gitu ya, mana masih orang tua sedang sakit, kemudian juga suami juga bekerja juga dari rumah, kita yang biasa nggak pernah bertemu dengan suami, tiba-tiba harus ketemu sama dia 24 jam, itu pasti sangat menyita emosi kita. Ya. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri. Jadi banyak sekali saat-saat ini terjadi masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan sebenarnya itu bukan masalah. Ya. Jadi banyak orang yang saat ini punya masalah dengan mental health, gampang tersinggung, gampang emosional, gampang negatif thinking, ataupun apapun itu namanya. Nggak salah kita punya perasaan itu dan nggak masalah sih. Tetapi yang menjadi masalah pada saat kita larut
ke dalam masalah emosi yang negatif. Pada saat kita bisa dikuasai oleh emosi negatif itu berhari-hari misalnya, nah itu sangat mengganggu. Jadi jika Anda memiliki masalah pribadi, segeralah pulih, ya, segeralah pulih. Kita punya masalah pribadi, nggak salah, nggak apa-apa, tetapi segeralah pulih dan jangan menikmati masalah kita, ya. Sudah banyak banget orang di sekitar kita yang kita tahu punya masalah, tapi nggak tahu mesti keluar kemana. Oleh karena itu, teman-teman yang ada di sini, mari kita menjadi orang-orang yang memberikan hati, ya, memberikan waktu, memberikan tempat kepada teman-teman kita yang di luar sana untuk mereka bisa pulih, ya, dengan cepat. Jadi caranya segera cari mentor, ya, cari mentor atau orang-orang yang Anda percaya bisa membantu, bisa memberikan pandangan, ya, yang positif sehingga Anda memiliki perspektif yang benar terhadap satu masalah. Ya, saya ulang, pada saat Anda menghadapi masalah, jangan terlalu lama larut di dalam masalah Anda, tetapi segeralah mencari mentor atau mencari pertolongan orang-orang yang Anda percaya. Ya, orang-orang yang Anda percaya bisa membantu memberikan pandangan, bukan membantu menyelesaikan masalah Anda, ya, membantu memberikan pandangan yang positif terhadap permasalahan Anda, sehingga Anda memiliki perspektif yang benar. Seringkali masalah itu bukan menjadi masalah saat kita sudah memiliki perspektif yang lebih benar. Ya, masalah menjadi masalah pada saat kita memiliki perspektif yang salah terhadap masalah itu. Itulah masalahnya sebetulnya. Tapi pada saat Anda memiliki perspektif yang benar terhadap satu masalah, ya, masalah itu sebenarnya bukan menjadi satu masalah yang besar lagi, gitu ya. Jadi yang terakhir adalah purpose. Selalu ingat akan tujuan dari keberadaan kita, yaitu berdampak, memberikan manfaat positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita berada di bumi ini kan bukan merupakan satu kebetulan, tetapi saya percaya akan ada banyak hal baik yang bisa terjadi di sekitar kita melalui keberadaan kita. Ya, itu adalah purpose kita, purpose hidup kita masing-masing. Saya percaya masing-masing kita punya purpose yang berbeda-beda. Tetapi intinya satu, kita mau hidup selama 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun ini berdampak atau enggak? Meninggalkan kesan yang baik atau enggak? Gitu ya. Nah, ini yang terakhir, slide saya yang terakhir. Yang pertama, service excellence bukan pencapaian, ya. Kita nggak bicara tentang pencapaian, tetapi proses yang dilandasi oleh semangat untuk melakukan hal-hal kecil di atas rata-rata. Jadi fokusnya melakukan dengan cara yang terbaik. Hal-hal kecil dilakukan dengan cara yang terbaik. Jadi selama ini mungkin kalau bikin kopi ala kadarnya, ya, Bu Ibu, ya, mungkin mulai besok pagi bisa bikin kopi sambil kopinya didoain buat suami tercinta, gitu ya, sambil dikasih senyum gitu. Mungkin malam ini kalau mau istirahat, mungkin biasanya kalau istirahat langsung tidur gitu ya, langsung peluk guling merem gitu. Mungkin malam ini suaminya dipegang tangannya atau mungkin istrinya dipegang tangannya, bilang, "Selamat malam, malam ini tidurnya lebih nyenyak lagi ya dibandingkan dengan kemarin, dan besok pagi kita berdua bangunnya dalam kondisi tubuh yang lebih sehat lagi. Siap menerima berkat yang lebih besar lagi, siap memberikan dampak yang lebih baik lagi." Ya, itu yang pertama. Yang kedua, satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari, sanggup merubah diri kita sendiri. Contohnya kalau biasanya nggak punya RKH, sekarang jadi bikin RKH. Kira-kira beda nggak? Pasti kita mengalami perubahan di dalam diri kita sendiri kok. Untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan versi terbaik orang lain, tetapi menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri, dan kemudian menjadikan hidup kita berdampak. Oke, sekian dari saya. Saya percaya apa yang kita lakukan dengan excellence, dengan dewasa, dengan pikiran orang dewasa, akan merubah diri kita dengan excellence pula, akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi akan banyak hal yang kita sendiri mungkin dulunya nggak pernah sadari, ya. Contohnya mungkin teman-teman di sini yang udah selama
hampir ya setahun setengah ini, dulunya nggak ngerti presentasi, sekarang jadi presentasi di online gitu ya. Yang dulunya mungkin nggak pernah tahu Zoom, sekarang jadi tahu Zoom gitu ya. Kan banyak hal-hal baru yang dipelajari sebetulnya gitu. Oke, jadi saya percaya akan ada banyak hal baik, akan banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang teman-teman bisa capai dengan melakukan hal-hal kecil dengan excellence. Karena dengan melakukan hal-hal yang excellence, dengan melakukan hal-hal yang positif, semakin hari semakin baik, the better version of you itu sudah menantikan Anda. Oke, sekian. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya kepada Ibu Vivi Ang. Terima kasih banyak. Ini adalah suatu materi yang sangat berbeda ya, teman-teman dan sahabat semua pada pagi hari ini. Seperti yang kita pernah tahu ya, biasanya service excellent itu rata-rata kalau disampaikan itu hanya untuk di tempat kerja aja. Tapi setelah Bu Vivi malam ini memberikan informasi yang lebih luas lagi tentang service excellent, ini membuat kita jadi menyadari gitu bahwa ternyata service excellence itu bukan tampilan diri kita doang di luar gitu ya Bu ya. Ya, betul. Ya. Wow. Justru sebenarnya excellence, spirit of excellence, spirit itu kan semangat ya, semangat untuk menjadi yang terbaik itu. Yang kalau misalnya kita terapkan terus, itu yang akhirnya nggak cuma buat kerja kan, Yes, bikin betul, kopi aja bisa bikin dengan excellence gitu loh. Betul, betul. Buat kopi dengan excellence, apapun, cuci baju juga bisa dengan excellence, apapun. Sebetulnya. Yes, hal-hal kecil sebetulnya ya Bu Vivi ya. Justru hal kecil harusnya. Nah, ini yang ada pertanyaan menarik ya Bu ya, tapi ini pertanyaan titipan nih Bu Vivi. Apa-apa, boleh ya? Yuk, boleh. Oke. Untuk yang di chat Bu Luciana nanti akan saya share ya, tapi saya share dulu yang titipan ini ya Bu. Yes. Ini pertanyaan yang pertama nih, Bu, service excellent ini berarti menjadi bagian diri kita dalam peran kita sehari-hari ya Bu ya. Sebagai istri yang melayani suami, sebagai seorang ibu yang mengantarkan anak sekolah, dan saat mendampingi anak belajar. Kadang-kadang saat kita sebagai seorang ibu mendampingi anak belajar itu hanya sekedarnya aja. Pokoknya cuma dampingi aja. Terus kita masih sibuk dengan hal-hal perintilan kerjaan kita yang belum selesai. Dan seringkali service excellent ini juga hanya menampilkan sebuah job desk peran kita di tempat kerja doang. Nah, jadi bukan menampilkan service excellent saat ada masalah atau di tempat kerja aja ya, Bu? Ya, betul. Jadi service excellent itu bukan sesuatu yang menurut saya bukan ini ya, bukan aku udah melakukan service excellence loh. No, bukan itu. Tetapi fokusnya kan kita berdampak, memberikan dampak. Jadi kalau kayak misalnya kita mendampingin anak gitu ya, mungkin kadang-kadang yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, nggak telaten itu karena ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau misalnya kita pada saat mendampingi anak-anak tidak berharap apa-apa, dan kita tahu pada saat itu kita sedang praktek service excellent, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan satu pengalaman, ada ibu yang mendampingi, memberikan satu pengalaman bahwa dia disupport oleh orang tuanya, mendapatkan pengalaman dia merasa diperhatikan, dicintai, sehingga di kehidupannya dia nanti dalam menghadapi kesulitan, dia tahu ada orang-orang yang siap mensupport dia seperti pada saat dia kecil, dia mengalami kesulitan belajar, ibunya mensupport dia dengan tulus. Dengan harapan apa yang kita lakukan berdampak bagi masa depannya dia. Dia juga akan menjadi orang-orang yang memiliki hati untuk mendampingi orang lain. Punya hati juga untuk mensupport orang lain. Gitu. Wah, berarti memang dampaknya itu adalah salah satu dampak yang sehari-hari, jadi bukan hanya di tempat kerja aja ya Bu Vivi ya. Kadang-kadang materi tersebut Bu Vivi itu adalah materi parenting, jadi kayak dipisah gitu loh Bu. Sehingga service excellent itu hanya materi di tempat kerja, job desk. Tapi yang tadi Bu Vivi ya, salah satu contoh tadi yang dari pertanyaan titipan ini tentang seorang ibu yang mengantarkan anak dan mendampingi anak saat belajar, itu adalah parentingnya. Oke. Ketemu jawabannya. Jawabannya begini.
Mungkin tadi teman-teman masih ingat di salah satu slide saya ya, saya bilang service excellent bukan untuk impress, not to impress. Impress Yes. itu hanya menarik orang luar yang nggak kenal sama kita. Menarik untuk ditampilkan di sosmed. Menarik untuk ditampilkan di orang luar yang nggak kenal sama kita. Menarik untuk dipamerin yang orang nggak hidup bareng sama kita. Pertanyaannya, apakah hidup kita berdampak untuk anak-anak kita yang 24 jam sekarang ini ikut sama kita gitu loh. Dan dia bisa share sama orang luar, wow mamaku itu, orang tuaku itu, papi mami ke aku, pada saat krisis terjadi itu, mereka stres, tetapi mereka tetap positif, mereka tetap support kita loh. Mereka stres, mereka berantem, tapi mereka tetap bisa positif. Mereka berantemnya sebentar, nggak lama, dan mereka tetap bisa berdampak untuk orang lain. Dan aku ingat sampai sekarang, kalau aku punya masalah, aku nggak fokus ke masalahnya, tapi aku cepat-cepat cari orang untuk tolong aku. Itu sih buat saya. Jadi no. Justru yang paling utama itu kehidupan di rumah, bukan kehidupan di pekerjaan. Kalau kehidupan pekerjaan bisa 1.000 orang, 5.000 orang bertepuk tangan untuk kita karena kita wow, karena kita hebat. Tapi pada saat kita pulang ke rumah, pertanyaannya, anak kita bisa tepuk tangan buat kita nggak? Yang penting itu kan, banyak orang yang salah fokus. Justru kenapa kita bisa nggak paham gitu ya, memisahkan mana yang pekerjaan, mana yang rumah. Karena salah fokus. Fokusnya di pekerjaan. Anak, keluarga nggak difokusin. Padahal yang nomor satu itu family. Family is number one. Ya, betul sekali itu, Bu. Ya, banyak orang yang di luar ditepuk tanganin gitu. Semua orang wow gitu. Tetapi pada saat di rumah, anak-anaknya di luar aja ditepuk tanganin, kita semua nggak respect tuh sebenarnya sama orang tua kita. Nah, itu yang bahaya tuh. Musibah itu ya. Jadi pelanggannya kita itu sebetulnya itu yang real itu adalah memang di keluarga, sehingga kita nanti saat punya bisnis dan kita berhadapan dengan pelanggan, apa yang sudah kita lakukan sehari-hari di rumah itu memang menjadi cerminan kita memperlakukan pelanggan itu ya jadinya cerminannya kita, betul ya, Bu Vivi, gitu ya. Betul. Apa yang dilakukan di rumah itu yang otomatis keluar ke mana-mana kan sebetulnya kan? Yes. Sehingga bukan tampilan luar aja ya. Iya, bukan. Oke. Makin mengkerucut ya nih para sahabat ya di pagi hari ini ya. Ini yang paling penting nih. Oke, terjawab sih C. Oke katanya, thank you. Ya, sama-sama. Ini malu-malu nih C nanyanya. Saya kembali lagi ke pertanyaan dari tadi ada Mbak Luciana nih. Luciana ya. Bentar ya, saya baca chatnya dulu. Mana ya? Ini Bu Vivi izin bertanya, Mbak Luciana di sini masih ada ya? Bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk melakukan service excellent? Wah, ini memang challenging sih. Challenging banget sih ini. Oke, gampang kok. Cari mentor. Kalau punya mentor, pasti kita bisa konsisten. Karena mentor itu satu-satunya orang yang bisa melihat blind spot kita. Hal-hal yang kita nggak bisa lihat, mentor kita bisa lihat. Simple. Jangan ini ya, jangan mengurung diri ya. Kalau lagi kumat, jangan mengurung diri. Banyak sekali orang yang punya masalah, malah mengurung diri, menutup diri, nggak mau dihubungin. Nah, no. Pada saat kita ngerasa kita nggak konsisten nih, waduh kayaknya aku mulai melenceng nih, cepet-cepet cari mentor, cepet-cepet sharing, cepet-cepet cerita. Aduh, nih guys, kayaknya aku lagi kumat nih guys, gitu. Ya. Gimana Mbak Lucy? Mbak Lucy sendiri udah dapat mentor belum nih? Kalau belum punya mentor, cepet-cepet cari mentor ya. Oke, sudah ya. Jadi buat Mbak Lucy biar ada pagernya ya untuk bisa tetap konsisten, pepet terus Mbak Lucy mentornya ya. Sampai akhirnya Mbak Lucy bisa menjadikan service excellent tadi sebuah kebiasaan sehari-hari apapun peran kita, mau di tempat kerja, mau di rumah ya. Seperti itu. Oke, ini ada juga pertanyaan nih. Dari Pak Richardson Yudia. Ini penegasan sih. Mungkin apa yang Pak Richard dapat ya dari materi ini. Apakah maksudnya melayani dengan tulus ya dan membawa arti untuk orang lain? Bukan begitu, Bu? Ya, justru yang mau dilayani kan bukan diri kita sendiri ya. Kita kan kepengen dari awal seperti tadi kan, service of excellence itu fokusnya itu berdampak.
Nah, kalau kita nggak tulus ya nggak berdampak dong. Kalau nggak tulus berarti kan hubungannya kan transaksional. Apa yang kamu beri ya saya beri segitu. Kamu kalau nggak melakukan itu, saya nggak melakukan. Itu kan namanya transaksional. Berdampak itu bukan soal saya akan mendapatkan apa. Berdampak adalah soal saya melakukan ini dengan baik, titik, nggak ada komanya. Oke. Menampilkan sisi terbaik kita gitu. Oke, bisa kebayang ya Pak Richard ya. Pak Richard apakah masih di tempat, Pak? Oke, Pak kita Richard lewatin lah nyeruput ya. kopi. Oh ya, ini apa nih? Oh ya, terima kasih, betul itu. Iya, berarti oke ya Pak Richard ya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sugianto. Nanya dong, Cece, service excellent kan melayani dengan hati. Ya. Nah, gimana jika kita sebenarnya nggak suka sama salah satu customer, tapi kalau kita kasih service excellence, kesannya kok seperti bersandiwara. Ya. Nah, apakah kalau kita tetap kasih service excellent dengan hati yang belum menerima customer itu harus tetap dilakukan? Oke. Atau nunggu kita suka dulu sama customer baru kita kasih service excellent? Oke, saya jawab ya. Service excellence not determine customer kita. Kita melakukan service excellence karena karakter kita itu excellence. Oke. Bukan karena customer kita excellence dong. Karena karakter kita tuh excellence. Jadi siapapun kita perlakukan sama. Itu yang namanya service excellence. Itu yang namanya kita kan mau jadi orang-orang yang the better of us kan. The better version of kita kan. Jadi apa yang kita lakukan itu diamond. Melakukannya dengan cara diamond, melakukan dengan cara excellence gitu. Kalau kita melakukannya dengan cara excellence ya mestinya nggak determine itu menjelaskan ya. Apa yang kita lakukan tidak menjelaskan siapa konsumen kita. Tetapi apa yang kita lakukan menjelaskan siapa kita. Saya ulang ya, apa yang kita lakukan menjelaskan siapa kita. Jadi bukan menjelaskan siapa konsumen kita. Gitu. Berarti itu adalah memang itu Aku adalah karakteristiknya aku. Yes, itu standar aku gitu. Oke. Itu standar aku, bukan standarnya dia kok gitu loh. Jadi kalau dia nggak layak menerima perlakuan aku ya aku sih nggak apa-apa karena aku begitu gitu. Oke, jadi tetap ya Bu Vivi ya, apapun yang dia berikan perlakuan terhadap kita, ya kita juga harus menunjukkan karakternya kita yang kita tumbuhkan, service excellence-nya kita itu. Iya, saya cuma mau tanya nih seorang Gracia Polii, sebelum dia memenangkan Olimpiade, apakah dia latihan-latihan yang biasanya dia nggak excellence? Saya percaya dia pasti excellence, meskipun yang dihadapi sama dia itu bukan lawan sesungguhnya loh, yang dihadapi sama dia mungkin pelatihnya loh, tapi dia excellence melakukannya. That's why dia bisa memenangkan medali emas itu. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak memperlakukan konsumen kita dengan excellence, ya misalnya dia pelayanannya nggak apa-apa, dia karakternya nggak bagus, kita nggak suka dengan dia, kemudian kita nggak excellence, nah siapa tahu di balik dia terus ada orang yang excellence sama seperti kita, terus gimana, kan sayang. Makanya kan saya bilang, di balik orang yang nggak excellence, di balik customer yang nggak excellence, mungkin Tuhan menyisipkan diamond di belakang itu yang kita nggak bisa lihat kalau kita nggak excellence. Tapi pada saat kita melihat, kita akan ketemu dengan orang-orang yang excellent yang sama dengan kita kok. Jadi kalau kita kepengen dikelilingi oleh orang-orang yang excellent, be the excellence one. Ya, setuju sih, setuju. Mencerminkan dulu tentang kepribadian kita, baru kita melakukan service excellent kepada orang lain. Ini katanya Pak Abdillah. Service excellence merupakan perwujudan dari karakter kita. Siapa kita sebenarnya, itu yang keluar dari pelayanan kita yang excellence kepada orang lain sih. Bagaimana cara kita bicara, kan nggak bisa kita bicara misalnya gini, si X ini sebetulnya orangnya baik loh, cuman kata-katanya nggak baik lah. Nggak mungkin dong, orang yang nggak baik, ya kata-katanya keluarnya yang nggak baik. Kalau orang baik hatinya baik, ya keluarnya pasti baik. Karena kalimat itu kan, kata-kata kan keluarnya dari hati. Semua perkataan munculnya dari hati gitu. Jadi nggak ada tuh istilah sebetulnya dia orangnya baik loh, cuman mulutnya aja nggak baik. Oke, ini mungkin nanti buat Pak Sugianto jangan merasa Anda melakukan sandiwara ya Pak saat memberikan the best service excellent Anda dengan customer yang mungkin lagi banyak bawelnya gitu ya. Tapi jadikan itu semangat Anda untuk latihan, sabar, latihan, tetap memberikan senyum saat pelayanan gitu ya.
Sebetulnya ya, customer yang paling cerewet ya, customer yang banyak tanya itu karena dia exciting dan dia pengen tahu kita sampai di mana. Pada Oh, saat oke. pada saat sudah benar-benar mendapatkan apa relationship dengan dia, kita menjawabkannya dengan baik. Ya, saya percaya orang akan trust sama kita. Bisnis is not about product, is not about apa yang kita bawa ke dia, tetapi bisnis is tentang trust gitu. Bagaimana kita membangun trust. Nah, membangun Yes. trust yang pertama kali itu adalah relationship. 6 prinsip daripada service excellence yang pertama itu relationship. Apakah kita bisa menjaga relationship itu? Lah kalau dia cerewet terus kita balas cerewet sama dia, lah ngapain? Yang cerewet kalau dilayani dengan baik biasanya loyal. Ya, wah udah ada yang ini nih ya, udah ada yang punya testimoni nih. Nah, ini berhubungan nih Bu Vivi dengan yang tadi ya. Ini teman saya yang lagi bekerja di dunia lingkungan kerja ya. Pertanyaannya beliau ini adalah gini, seringkali kalau di dunia kerja tuh Mbak, saat kita ingin meningkatkan kualitas diri kita melalui service excellent, seringkali banyak yang menilai sebagai orang yang cari perhatian. Kadang bahasanya lebih nyelekit lagi orang yang cari muka. Bagaimana kita menyikapi penilaian lingkungan yang seperti itu ya? Soalnya kadang omongannya bikin kena mental. Oke, siap. Kita kembali lagi kepada fokus yang kedua. Ya. Kalau kita tadi fokus yang pertama adalah berdampak, fokus yang kedua apa? Fokus yang kedua adalah ke dalam diri, bukan fokus ke orang lain. Penilaian orang lain kita masukkan ke dalam hati. Gimana excellence kita? Nah, orang yang excellence itu fokusnya bukan melihat kepada luar. Orang yang excellent fokus apa yang bisa saya lakukan lebih, apa yang harus saya tumbuhkan, bagaimana supaya saya bisa menjadi orang yang lebih dewasa, bagaimana supaya saya menjadi orang yang lebih bijaksana, bagaimana supaya saya menjadi orang yang adil, semua yang baik, semua yang indah, semua yang enak didengar, semuanya lakukanlah itu aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyinyir dan yang lain sebagainya, ya mungkin dia nggak nyinyir, tapi kita yang sensitif, bisa kan? Bisa, iya, bisa jadi seperti itu. Nah, Cara responnya kita. Ya, bagaimana kita melihat satu masalah itu yang menjadi masalah, saya bilang. Bagaimana perspektif kita, itu yang menjadi masalah. Pada saat bagaimana kita melihat masalah dari perspektif yang lebih benar. Mestinya ya, orang nyinyir nggak masalah kok buat kita. Lah kalau yang nyinyirin kita nggak excellence, ngapain kita bingung? Kan kita bingung kalau mentor kita yang minta kita memperbaiki diri kita nggak punya waktu. Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Yes, oke. Berarti ini menyambung lagi dengan Mbak Luciana. Tadi pertanyaan Mbak Luciana itu kan adalah gimana biar kita konsisten. Ya. Nah, biasanya di dunia kerja kan kalau udah kena mental itu kurang konsisten tuh, C. Terombang-ambing gitu loh. Nah, jadi mungkin salah satu jawabannya adalah dengan mencari mentor ya, C ya. Satu mencari mentor, kedua terus mikirnya gini, lah kalau kita tahu dia orangnya nggak excellence, terus kita ikut-ikutan sikap kita nggak excellence, lah berarti kita downgrade dong. Ngapain? Yes. Gak usah downgrade, gak usah, ikut aja kata hati kita. Pokoknya kita menguatkan diri di hati kita bahwa aku lagi menanamkan karakter yang baik. Fokus aja di situ. Pada saat ada orang nyinyirin kita dan kita tahu dia nyinyirin kita, itu kita harusnya say yes loh. Kayak kopi ditekan itu lebih mahal daripada kopi instan. Pernah coba nggak? Pernah coba cek harga? Iya. Kenapa kopi instan murah? Karena instan. Wanginya cuma aroma. Iya, betul. Ngadoi cepet-cepet pula. Iya, benar. Waduh, seru ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Ce. Makin kesini makin banyak nih pertanyaan ya. Iya, Doh. Oke, kalau dihubungkan, ini pertanyaan dari Kak Amelia Ermala, kalau dihubungkan dengan hubungan dengan rekan kerja di bisnis network, bagaimana menjaga service excellent kita sebagai leader? Karena pada saat kita merasa sudah maksimal memberikan service, seringkali responnya masih ada saja yang kurang menurut konsumen atau menurut rekan kerja. Oke. Bagaimana kita tahu menurut rekan kerja kita itu service kita kurang? Apakah memberikan survei? Apakah ada surveinya? Apakah kita pernah bertanya? Jadi maksudnya, coba bertanya, apakah aku kurang? Kurangku di mana? Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu menjadi
orang yang lebih baik lagi. Kalau misalnya dia bilang, iya ya, soalnya kamu gini, kamu kurangnya di sini. Oh, oke. Ya terima dengan baik, terima dengan tangan terbuka. Tetapi permasalahannya saya tahu, kita ini ya wanita ya kebanyakan ya. Apalagi kalau mau masa-masanya itu ya, orang itu Masa-masa mungkin, PMS. iya, mungkin orang-orang, ya benar loh, mungkin aja rekan kerja itu nggak ngerasa kita kurang gimana ya, mungkin rekan kerja itu nggak ngerasa kita negatif yang gimana sih sebetulnya, cuman karena mungkin dia belum seperti yang kita harapkan, mungkin ya, terus kita ngerasanya kitanya kurang gitu. Ada baiknya untuk mengajak dari hati ke hati. Kalau misalnya memang dia merasa kita ada yang kurang, ya nggak apa-apa, kurangnya di mana, perbaiki lagi. Oke. Salah tuh nggak apa-apa kok, kita menjadi orang yang nggak sempurna tuh nggak apa-apa kok. Yes. Ini kan Setuju kita sih, bukan Ci, bicara, betul. ini kan kita nggak bicara kita harus sempurna, tetapi kita bicara kita harus be the better The version best of you. version. Yes. The better version pokoknya. Menjadi versi yang lebih baik lagi kan. Gimana nih Kak Amel? Oke, Kak Amel apakah sudah kebayang ya, Kak Amel ya? Fokus ke diri sendiri dulu ya, Bu ya. Kata Kak Amel gitu nih, Bu Vivi. Fokus ke diri sendiri dulu ya, Bu. Iya, tadi kan fokus yang kedua kan berdampak, fokus yang pertama berdampak, fokus yang kedua ke diri sendiri, fokus yang ketiga melakukan hal-hal kecil ke depan. Yes. Ya semoga Kak Amel tetap semangat ya. Dan menanamkan itu menjadi karakternya Kak Amel nih. Ya. Jadi biar lempeng-lempeng aja gitu ya. Oke. Seringkali membiarkan orang lain menilai kita nggak baik, itu baik loh ternyata. Kita jadi merdeka ya. Membiarkan orang lain menilai kita nggak baik, itu baik buat kita. Karena kita akan belajar untuk rendah hati dan belajar untuk nggak ngerasa sempurna, itu baik. Tapi pada saat kita maunya dianggap yang paling, kita maunya dianggap yang sejak saat itulah jatuh. Yang ter pokoknya ya. Pokoknya habis paling itu jatuh deh. Oke, bismillah ya. Oke, Kak Amel, boleh diulang, Bu? Waduh. Ini sesi khusus aja sama Mbak Amel. Oke, Kak Amel nanti bisa kontak langsung ya sama Bu Vivi ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Aduh, ini harusnya tadi nggak apa-apa ya Bu Vivi ya, kita bacakan ya pertanyaannya ya. Ini mungkin teman-teman sahabat pada pagi hari ini tuh banyak yang mulai mengeluarkan dari materi-materi di awal tuh udah mulai mengeluarkan curcolnya gitu ya. Dari Kak Syarifah Kamarudin, pagi Bu Vivi dan Bu Dewi, pagi. Bagaimana menghadapi customer yang mau dilayani terus? Padahal hal tersebut sangat bisa dilakukannya sendiri, tapi karena mau mudahnya saja, jadi seringnya minta kita yang lakuin. Padahal udah sering kita ajarkan bagaimana caranya menghadapi customer seperti ini, Bu. Makasih sebelumnya. Selama kita masih ada waktu untuk bisa melakukan dan kita waktunya masih banyak. Kalau kita melakukan, salahnya di mana? Nggak ada salahnya kan? Ya lakukan, nggak apa-apa. Nah, makanya lawan daripada excellence adalah pasif, comfort zone, dan malas. Nggak mau ribet, mau instan. Kembali lagi, pada saat konsumen kita maunya instan, kita dilatih untuk melakukannya dengan cara excellence. Lah nanti yang dapat kesempatan-kesempatan yang barunya siapa? Kan kita juga kan. Nggak ada ruginya. Mengalah untuk menang ya, Bu. Jadi saya pikir ya bukan mengalah, karena kalau mengalah itu kesannya karena kita ya udah deh. Ya, betul. Ya bukan kan? mengalah. Bukan mengalah rasanya, tapi memang itu adalah karakternya kita gitu loh Kak Syarifah.
karakternya kita yang memang, oh oke, barangkali mungkin customer kita yang suka rewel ini, nempelin kita terus, ya mungkin memang mereka suka sama kita kali, Kak. Nyaman berarti ya. Nyaman sama kita kali, Kak. Jadi better dijadiin bestie aja, Kak. Untung lo nyaman sama kita. Kalau untung sama nyamannya sama orang lain gimana? Iya, nanti belinya sama mereka loh, Kak. Nyamannya sama marketplace nanti repot nanti ya. Aduh, jangan ya. Nanti nangis darah ya. Iya tuh makanya kan. It's okay, nggak apa-apa. Ini kalau Pak Kuku bilang service excellent itu sabar. Iya. Karakter, akhirnya menjadikan itu karakter ya. Oke, makasih Bu, semangat katanya Kak Syarifah. Semangat. Ya, semangat ya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih Bu Vivi. Ini ada 3 orang sih yang nitip ke saya nih Bu. Siap. Malu-malu nih. Banyak orang di luar sana mengira sikap service excellent adalah tuntutan dalam pekerjaan saja. Oh, jadi gini maksudnya Bu. Banyak orang di luar sana mengira tanda kutip sikap service excellent adalah tuntutan dalam pekerjaan saja, sehingga hanya menjadi tampilan tampak luar. Berarti materi service excellent malam ini bukan hanya untuk tampilan saja ya Bu. Ya, seperti tadi yang udah diinformasikan ya Bu ya. Saya punya 2 quote tentang service excellence. Yang pertama, service excellence dihasilkan oleh orang-orang yang punya spirit excellence, orang-orang yang punya semangat untuk melakukan yang terbaik di dalam dirinya dia. Yang pertama. Yang kedua, service excellence not to impress, bukan untuk menarik orang lain, bukan supaya orang lain tertarik, bukan supaya orang lain, wow keren banget dia, no, bukan itu, tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya hidup kita berdampak, itu aja. Jadi kita nggak bakal lari dari situ, karena kita sudah punya kesepakatan ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita masih kita masih bisa ngerasa, aduh orang itu kok begini, orang itu kok begitu. Nah kan itu kan kita baper. Seseorang yang punya sifat excellent nggak bakal baper. Karena kalaupun dia melakukan kesalahan, dia nggak malu mengakui kesalahannya. Kalaupun dia masih nggak sempurna, dia tahu nggak apa-apa, saya nggak sempurna. Memang kesempurnaan itu milik Tuhan, bukan milik saya. Jadi kalaupun saya nggak sempurna, it's okay not to be sempurna, nggak apa-apa. Dan saya nggak mengejar kesempurnaan itu, tetapi saya mengejar the better version of me every day. Yes, wow. Bukan peringkat, bukan duit, tetapi berdampak gitu. Yes. Kita nggak usah kejar apa yang bisa ngejar kita kok. Kita nggak usah mengejar apa yang bisa mengejar kita. Keberkahan, rezeki, apapun itu akan mengejar kita kalau apa yang kita lakukan itu excellent sebetulnya. Prinsipnya itu. Yes, betul. Kembali lagi bakal menjadi pribadi yang menjadi magnet rezeki ya, Bu Vivi ya. Betul, betul banget. Nyambung. Wah, nih para sahabat ya. Ini karena waktunya tidak terasa ya. Oh ya Bu Vivi, ada satu video nih yang tadi kita bahas bareng. Boleh nggak Bu saya setelkan buat teman-teman semuanya di sini? Boleh. Dan nanti Bu Vivi bisa memberikan sekilas kesimpulan ya dari video ini ya Bu ya. Ya. Oke teman-teman jangan keluar dulu ya. Ini ada salah satu video tentang service excellent dari beberapa mereka-mereka orang-orang yang memiliki pengaruh. Sebentar saya carikan dulu videonya. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang bersedia melakukan story gitu ya dan mengupload materi ini di pagi hari ini. Boleh silakan ya teman-teman ya untuk berbagi sehingga nanti banyak teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, ini videonya. Silakan teman-teman ditonton ya. Today, the path to growth, profitability and value seems fraught with challenges. Shareholders demand that you retain higher profit margins and greater growth. Your staff want more rewards and recognition. Your customers need your products and services to be of greater value to them. Your competitors are moving ahead of you. Whether you're a small firm or a large organization, every day you face the same rising challenges. You must be wondering about other successful companies. How do they differentiate and lead? What are their strategies, their stories? These companies adopt a clear strategy to integrate service excellence at every level of their operations. They understand service excellence has to be driven from the top and that it needs to be embraced by the whole organization. It starts with you. Leadership is the key to success. You need to take the lead. What is your service vision?
business purpose, strategy. Seize the opportunity to ignite, create, and define your service vision. Invest in your people and adopt a whole company approach to build organization-wide competencies in service excellence. Inspire every level of your staff with their potential possibilities ahead. Let's look at how the leading players successfully implement a culture of service excellence throughout their organizations. These are their signature stories. In the service industry, products are largely homogeneous. Service excellence gives us the opportunity to differentiate ourselves and stand out in the marketplace. One of the reasons is that marketing may bring the customers into our restaurants, but it's actually our staff and our service excellence that keeps the customer coming back, giving us repeat business. Service excellence in its full spectrum is essential to any organization that aim to have a sustainable business. And by full spectrum, I mean it's not just about service quality, but product, the process, the people, because you need all that to fully engage the guests in order for the guests to have a memorable experience. Great service is everybody's responsibility in our organization. We recognize all our staff's service excellence achievements and we share them internally for inspiration. We adopt a multi-pronged approach to continually invest in our people, to improve our processes, to innovate our products, to bring about positive guest experience all the time. Our top management is fully committed to service excellence. Our group CEO chairs the Service Excellence Council, which oversees the entire service excellence initiatives. In addition, we transform our end-to-end processes to enable our colleagues to fulfill our promises to the customer in a consistent manner. Service excellence is a never-ending journey, but it's definitely worthwhile. It's about achieving the collective satisfaction of being better than yesterday all the time. Service excellence can be achieved. It starts with you. Adopt a service excellence culture, and your company could be the next successful signature service excellence story. Take the lead, and your people will follow. Take the lead. Iya, seperti itu tadi kira-kira yang sudah kita tonton bersama ya. Kira-kira dari video tersebut Bu Vivi apa yang akan Bu Vivi sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman masih belum bisa ada itunya, artinya gitu ya. Belum disiapkan yang ada artinya. Sorry. Ya, oke. Jadi yang disampaikan adalah perusahaan sekarang semua sudah tahu bahwa perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada customer-nya. Karena itu yang akan membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Itu yang akan menimbulkan repeat order daripada customer-nya. Gitu. Perusahaan banking dan juga perusahaan-perusahaan yang lain berlomba-lomba bagaimana supaya mereka menjadi yang terdepan. Nah, saya pikir kita berada di satu bisnis yang produknya terdepan, kemudian berada di sekelompok orang yang juga positif, yang saling membangun satu sama lain. Saya pikir Anda sudah tepat berada di bisnis yang saat ini Anda jalankan di HDI. Jadi, jadilah orang yang memiliki karakter yang excellence, tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain, no need to impress other, tidak perlu menarik orang lain, hanya untuk mendapatkan panggung, hanya untuk mendapatkan applause daripada sekian ribu orang di luar sana. Tetapi, bertanyalah setiap hari, apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi the better version of me di dalam keluarga. Karena prestasi ataupun peringkat ataupun keberkahan kita di luar rumah itu pertama kali berasal dari keberkahan di dalam rumah yang kemudian keluar, meluber keluar dan berdampak untuk orang lain. Jadi keep on doing the best thing untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda semuanya, untuk orang-orang terdekat Anda. Dimulai malam ini, kalau mau tidur, suaminya atau istrinya tangannya dipegang, say good night, besok pagi bangun dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan siap menerima kesehatan yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa ya closing statement dari Bu Vivi. Masya Allah, buat teman-teman tadi yang masih jomblo ya, jangan khawatir masih ada orang tua. Ya, datangi beliau, datangi mereka sehingga Anda mendapatkan keberkahan yang datangnya dari orang tua, gitu ya.
Nah, buat teman-teman semuanya, para sahabat, di pagi hari ini nggak berasa ya, acara ini selesai, berakhir. Dan ini nggak cuma pertemuan pertama dan terakhir pastinya. Di university pun juga ingin memberikan sebagai komunitas dari para kumpulan teman-teman pengusaha yang bergerak di social network marketing juga ingin lahir menjadi seorang pengusaha sejati yang tentunya berdampak dan bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, keluarga, dan negara. Sehingga B University memiliki responsibility juga, tanggung jawab juga untuk memberikan suatu materi, bukan suatu materi ya, tapi menghadirkan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Nah, jadi buat para sahabat di sini nanti akan oleh admin akan dikirim survei dari Google Form, mohon untuk dibantu diisi karena itu nanti menjadi suatu evaluasi buat kami dan juga menjadi suatu masukan juga untuk acara berikutnya. Nah, untuk para sahabat semuanya, oh ya, ini pesan sponsornya juga nih. Apabila tidak keberatan ya, teman-teman dan para sahabat semua di sini, silahkan nge-like Instagramnya kami, B University di sini ya. Dan nanti ada juga YouTube-nya, silahkan nanti di-like dan subscribe dan juga di-share. Oke. Buat teman-teman semuanya, terima kasih pada pagi hari ini saya ucapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Vivi yang sudah meluangkan waktunya ya malam hari. Ini pasti atas izin suami nih. Oke, thank you ya buat semuanya.